Selamat malam saudara, besok tepat tanggal 21 April habis gelap terbitlah terang. Indonesia memperingati lahirnya sosok teladan R.A. Kartini. Sejak zaman penjajahan, belajar memakai penerangan lilin sampai zaman yang serba digital, peran perempuan tak main-main dalam memajukan ekonomi. Siapa sosok Kartini bagi Anda? Sri Mulyani bisa jadi salah satunya. Forbes mendaulatnya sebagai wanita berpengaruh dunia urutan ke-78 di tahun 2020. Sebagai Menteri Keuangan, tugasnya tak mudah memegang kendali brankas negara. Sosok kedua sebagai wanita berpengaruh versi Forbes adalah Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, pada peringkat 25. Tahun lalu, Nike menjaga aliran laba bersih Pertamina sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau 14 triliun rupiah. Padahal, bisnis Pertamina diliput tekanan harga minyak dunia, pembatasan aktivitas sosial, sampai nilai kurs. Bukti bahwa industri migas bukan hanya keahlian pria, perempuan pun mampu bekerja di sekelilingi tantangan. Itu tokoh yang jelas punya nama besar. Tetapi bagaimana kondisi Indonesia 3 tahun terakhir? Bagaimana masa depan perempuan secara umum di Indonesia? Badan Pusat Statistik merekam tahun 2018-2019 rasio pengangguran antara pria dan perempuan hanya punya gap tipis. Barulah di tahun 2020 gapnya lumayan besar. Tetapi memang masalah pengangguran ini tidak melihat gender saja. Menurut BPS, latar belakang pendidikan rupanya juga turut andil. Bagaimana mendorong perempuan semakin berkontribusi pada bangsa, khususnya pemulihan ekonomi? Perempuan, ketegasan, dan kelembutan menguatkan ekonomi. Business Talk tak pernah setengah-setengah menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, dunia usaha, dan penentu kesejahteraan individu. Saya, My Sister Tarigan. Ya, selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Business Talk malam ini, malam yang cukup istimewa karena saya kedatangan tokoh-tokoh perempuan yang tidak usah dipertanyakan lagi bagaimana mereka menjalani karir baik di bidang pemerintahan atau mungkin sektor swasta. Malam hari ini kita akan kedatangan Bu Destri, yakni Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, kemudian juga ada Bu Emma. Bu Emma juga akan bergabung bersama kita dari Direktur Keuangan Pertamina, dan nanti juga akan ada Bu Airin, Wali Kota Tangerang Selatan, dan tentu ada Bu Ana dari Pan Brothers. Saya menyapa tamu pertama kita dulu, Bu Destri dan juga Bu Emma. Selamat malam, Bu Destri, Bu Emma. Selamat malam. Selamat malam. Malam, My Sister. Sehat-sehat ya, Kartini masa kini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya punya pertanyaan ke Bu Destri dulu. Besok tanggal 21 kita memperingati Hari Kartini. Nah, kalau dari Bank Indonesia banyak terlibat dengan pemerintah untuk memberikan akses ekonomi ke perempuan. Menurut Bu Destri sendiri ini, bagaimana makna Kartini di Indonesia dalam dunia usaha, keuangan, bisnis, dan tentu saja ekonomi secara umum? Ya, makasih My Sister. Kalau buat saya, sebenarnya permasalahan perempuan di Indonesia ini sesuatu yang kita juga melihat kita sudah punya banyak perempuan-perempuan yang memang berprestasi di bidang yang tadi disampaikan oleh My Sister, apakah di ekonomi dan keuangan, dan juga kita lihat partisipasi dari perempuan di sektor tersebut juga makin lama makin meningkat. Sebagai contoh, kita mempunyai Menteri Keuangan yang luar biasa hebat dan juga diakui secara internasional. Jadi saya rasa kita ya dalam hal ini sangat bersyukur karena kita terobosan dan dobrakan dari Ibu Kartini itu menjadi spirit buat kita kaum wanita untuk bisa membuktikan bahwa kita juga bisa melakukan sesuatu yang mungkin selama ini dilakukan oleh pria gitu. Mungkin itu dari saya ya, Mas Sister ya. Iya, sebenarnya kalau dilihat data-data kemajuan peran perempuan di ekonomi memang terus naik ya Bu. Meski kalau kita lihat gap di lapangan kerja ataupun jumlah investor itu perempuan belum unggul. Apa kira-kira yang bisa kita perbaiki dalam hal ini untuk meningkatkan perekonomian? Sebenarnya kalau kita lihat dari tingkat profesional, data terakhir menunjukkan antara pria dengan wanita itu kurang lebih sama ya, 40-an% itu perempuan yang di sektor profesional. Cuma memang keterlibatan wanita di dalam tingkat partisipasi angkatan kerja memang masih sedikit. Jadi kalau pria itu sudah sekitar 85 sampai 88% dari populasinya bekerja, kalau perempuan itu baru 55%.
Karena ya sebagai wanita tentunya kita mempunyai kodrat ya. Tapi itu buat saya malah suatu keistimewaan karena kita menjadi seorang ibu dari anak-anak kita tentu menjadi menjadi istri juga di rumah, kita juga menjadi Chief Operating Officer di rumah karena kita ngurusin rumah tangga ya. Tapi itu semua akhirnya membuat wanita itu menjadi suatu kombinasi yang bagus sekali karena di satu sisi dia mempunyai kelembutan, tapi di sisi lain dia juga mempunyai ketangguhan dan juga kemampuan untuk melakukan multitasking. Karena kita pekerja, kita ibu, kita istri dan seluruhnya blended menjadi satu, tapi tetap kita bisa memberikan yang terbaik bagi sekeliling lah. Gitu. Iya, data pun kalau kita lihat memang produktivitas perempuan juga katanya lebih tinggi ketimbang pria begitu. Tapi bukan berarti kita merasa lebih unggul ya. Tapi kalau misalnya berdasarkan data tersebut, peran perempuan kita tingkatkan, mungkin ekonomi Indonesia bisa lebih baik lagi ke depan gitu. 2025 bahkan PDB yang disumbang bisa lebih dari 2,9% kalau peran perempuannya bisa ditingkatkan gitu ya. Itu data dari World Bank. Benar. Saya ke Bu Emma sekarang. Bu Emma, Ibu kan tampaknya nyemplung ya, nyebur ke migas gitu. Nah, Ibu sendiri gimana nih melihatnya dengan kesempatan yang diberikan? Dunia ini kan dunia migas itu kan identik dengan kelompok pria. Tiba-tiba Bu Emma juga bergabung di migas. Apakah ini menandakan memang sudah ada kesetaraan untuk memperoleh karir di sektor migas? Memimpin terutama. Makasih Mbak, betul sekali. Jadi mungkin tadi Bu Desi menyampaikan kalau sektor finansial mungkin sudah banyak ya female workers di situ. Nah mungkin untuk sektor migas kalau dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Srikandi BUMN itu memang dunia ini masih male dominated ya. Sektor oil migas ini masih represent kurang lebih hanya 4%. Dan sebetulnya Pak Menteri BUMN sudah sangat baik mengencourage bahwa untuk top leaders di BUMN itu diisi minimal 15% diisi oleh perempuan dan itu rasanya sangat afirmatif policy yang sangat membuka kesetaraan gender dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pekerja perempuan. Di Pertamina sendiri kita sebetulnya BOD-nya ya dengan Bu Nike, ada saya, itu 2 dari 6 itu perempuan. Jadi sudah represent 33% lah kalau di Pertamina sendiri ya. Namun secara populasi dari karyawan itu profilnya memang sangat minimal. Total female workers kita, employee kita hanya represent kurang lebih 17,5%. Nah, sementara yang sitting di top senior leaders itu baru mencapai 14%. Jadi memang kita perlu lagi mengencourage para pekerja, khususnya para perempuan yang sebetulnya punya talenta yang tidak kalah hebat dan tidak kalah kuat dengan para laki-laki ya. Oke, berarti terbuka sebenarnya kita punya potensi dan harusnya bisa dimaksimalkan begitu. Tapi begini Bu Emma, kalau kita lihat kan sebenarnya tantangan di migas ini terutama di pandemi ini juga cukup tinggi ya. Mulai dari kurs gitu kan, kita juga tertekan, lalu kemudian juga bagaimana permintaan global akibat pandemi dan segala macam. Tapi kemudian Pertamina mampu membukukan keuangan yang cukup ciamik. Apa yang membedakan ketika migas dipegang oleh perempuan? Ya, mungkin kembali lagi kalau kita bicara refer kepada fakta dan data ya. Kalau survei banyak membuktikan bahwa whenever top leaders itu ada diversify ya antara male dan female top leaders itu menunjukkan profitabilitas itu meningkat kurang lebih 20-30%. Barangkali itu yang membuat di Pertamina mungkin salah satunya itu salah satu faktor seperti itu. Namun demikian memang kita banyak intervensi. Perempuan ditakdirkan mungkin bisa multitasking dan itu detail. Tadi disampaikan Bu Desri juga ya, kita CEO di rumah dari urusan garam sampai urusan kantor kita pikirin gitu ya. Jadi semuanya kita dituntut untuk bisa multitasking dan memang itulah kodrat perempuan. Jadi kita tetap di woman, betul. Namun satu sisi di balik kelembutan kita barangkali tercermin suatu ketegasan barangkali ya, kalau boleh dibilang, dan itu merupakan kekuatan dari nature-nya para perempuan saya rasa. Ketegasan karena sudah biasa tertekan dengan multitasking, kerjanya banyak ya, Bu Emma. Saya ke Bu Desri, kita menyambung pernyataan dari Bu Emma ngomong-ngomong soal nilai kurs. Bagaimana Bu Desri kan juga ya kita tahu lah kebijakan moneter sangat menentukan juga pergerakan market gitu ya. Ketika kita ingin menjaga nilai tukar rupiah,
peran Bu Desri sebagai perempuan untuk memutuskan apakah guyur ke pasar untuk menjaga nilai tukar atau mungkin kebijakannya apa gitu, suka dukanya ketika menjadi perempuan di antara para laki-laki tampan yang sedang menonton hari ini? Saya nggak tahu ya, saya dari sejak saya sebelumnya ekonom. Di ekonomi itu juga banyaknya laki-laki gitu. Jadi saya udah terbiasa bekerja sama dengan para pria itu. Jadi buat saya nggak ada masalah gitu. Saya kebetulan juga di BI itu kita ada 6 anggota Dewan Gubernur, di mana 2-nya itu adalah perempuan. Dan kebetulan mengenai market dan sebagainya, memang karena saya background saya adalah moneter, jadi saya banyak pegang itu. Dan itu memang timnya laki semua gitu. Tapi buat saya gender itu adalah udah bukan merupakan isu ya, dalam artian sepanjang kita bisa menunjukkan bahwa saya bisa melakukan itu. Jadi orang juga akhirnya nggak melihat, oh ini perempuan nih. Jadi saya nggak pernah merasakan seperti itu. Tapi buat saya malah begini, Tarigan. Kalau kita pada satu posisi ya antara perempuan dengan laki dan dia punya posisi yang sama, saya melihatnya ini pasti perempuan ini punya kelebihan dibanding yang laki. Kenapa? Karena secara natural ya, kodratnya perempuan itu pasti kan akan lebih kompleks ya dibanding laki ya. Perempuan harus melahirkan, perempuan harus ngurus bayi, perempuan ada bulanan yang rutin yang didatengin gitu ya. Dan itu akhirnya mempengaruhi emosional perempuan. Tapi bahwa dia akhirnya bisa sama sejajar dengan perempuan, ini pasti perempuan ini punya kelebihan dibanding yang lain. Jadi saya rasa ini yang saya selama ini alamin, yang alhamdulillah sih saya tidak terlalu ada masalah. Karena akhirnya kembali juga kepada komunitas ya. Komunitas bahwa mereka harus bisa mengakui, khususnya kaum pria, bahwa bisa mengakui bahwa perempuan itu juga sebenarnya bisa untuk melakukan tugas-tugas yang selama ini ataupun bidang-bidang selama ini dikerjakan oleh pria. Contohnya Bu Emma dan Bu Nike. Siapa yang ngebayang itu dunia berat kan, dunia minyak gitu. Tapi ternyata dikomandani oleh perempuan gitu. Jadi akhirnya kalau saya boleh bilang kembali kepada diri kita sendiri gitu. Jadi kembali itu tadi, kita punya ketegasan, tapi di satu sisi mungkin kelembutan dan mereka mungkin lebih terbuka, lebih bisa terbuka dengan kita perempuan ketimbang dengan bos yang laki kali ya gitu ya. Jadi balance antara ketegasan dan kelembutan itu saya rasa terasa juga sih dalam pekerjaan gitu ya. Oke, baik. Di situ ada ketegasan, juga melibatkan hati. Mungkin itu menjadi salah satu keunggulan ketika perempuan memimpin begitu. Tapi cukup menyenangkan, Ibu, saya mendengarnya ketika mengatakan ketika rapat pun nggak ada tuh isu gender di situ. Karena semua sama. Kalau udah tugas ya jalankan bareng-bareng. Yang penting untuk perekonomian begitu. Jangan kemana-mana dulu. Ibu-ibu, kita masih akan melanjutkan diskusi kita. Jangan kemana-mana, saudara. Business Talk masih akan segera kembali. Apakah sektor keuangan ataupun beberapa sektor ekonomi benar-benar membutuhkan peran dari perempuan? Kami akan segera kembali.